Mas. Masya Allah, luar biasa. Allah Ta'ala mudahkan Al-Ustadz bisa hadir tengah-tengah kita langsung ke Lubuk Linggau. Dan insya Allah kita akan menyimak langsung faedah ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Insya Allah jika para jamaah, bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan bertanya, silakan disiapkan. Insya Allah kita akan mulai pertanyaan di pukul 10.45. Untuk waktu dan maksimalkan terbaik kepada Ustadz, falyatafaddal maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Thumma amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman, sebagai hamba-hambanya yang mempunyai semangat untuk ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memiliki semangat belajar tentang Islam supaya kita menjadi hamba-hambanya yang selamat di dunia dan di akhirat. Semuanya ini merupakan fadl, karunia, nikmat yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk senantiasa mendapatkan fadl dan karunia-Nya serta rahmat-Nya. Karena itu kita layak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang tidak diberikan kepada setiap orang. Kita bersyukur karena kita termasuk yang dipilih mendapatkan nikmat ini. Dan kita akan terbedakan tingkat kita dalam mengikuti sunnah tergantung dari seberapa besar kita memahami ilmu dan seberapa besar kita bersemangat untuk menjalankan apa yang kita ilmui. Sebagaimana yang kita fahami bahwa dalam Islam itu ada persoalan-persoalan akidah,
persoalan-persoalan yang menyangkut keyakinan. Dan ini adalah persoalan yang mendasar. Yang kedua adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah hukum. Halal haram, wajib, dan seterusnya. Dan semuanya itu berpangkal pada masalah akidah, masalah keyakinan. Dan hal-hal yang terkait dengan masalah akidah itu hubungannya dengan berita, dengan khabar. Di dalam Al-Quran maupun khabar yang diberitakan oleh Nabi SAW. Dan berita, khabar ini baik menyangkut berita tentang Allah, tentang masa lalu, tentang yang akan terjadi di kemudian hari, tentang hari kiamat, tentang apa saja yang terjadi setelah kematian seseorang, tentang surga dan neraka, tentang siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Semuanya ini ada melalui berita-berita yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW. Dan berita-berita ini harus kita yakini, harus kita imani. Yang kedua, masalah ahkam, hukum-hukum. Apa saja yang harus kita lakukan terkait dengan masalah hukum. Dan hukum ini asalnya juga berdasarkan keyakinan. Semua yang terkait dengan masalah agama ini, masalah Islam, baik itu menyangkut masalah akidah maupun syariah, masalah ilmu maupun amal, termasuk di dalamnya akhlak, itu semuanya harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Makanya salah satu pokok yang harus kita fahami adalah ma'rifatul Islam bidalilihi. Memahami Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Islam itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW dalam rangka mengajari umat Nabi SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketika Jibril bertanya tentang Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, yaitu antashhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, rukun Islam yang 5. Ketika bertanya tentang iman, dijawab tentang rukun iman yang 6, antu'mina billah, dan seterusnya sampai beriman kepada takdir. Ketika ditanya tentang ihsan, maka dijawab anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu jika kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Islam, iman, dan ihsan ini yang disebut sebagai dinul Islam. Islam, iman, dan ihsan itu yang disebut sebagai dinul Islam, agama Islam. Terdiri di Islam, maka itu menyangkut amalan-amalan
lahiriah. Lebih banyak kepada amalan lahiriah. Kalau iman menyangkut masalah batin, dan ihsan adalah peringkat agama Islam yang paling tinggi. Jadi istilah Islam dan iman ketika digabungkan maka maknanya Islam yang terkait dengan pengamalan lahiriahnya, maka iman terkait dengan masalah batinnya. Tetapi iman itu sendiri mencakup semuanya, mencakup lahir dan batin. Jadi iman itu mencakup masalah lahir dan batin. Sesuai dengan tema yang ditulis tentang kedudukan dalil di dalam agama. Jadi semuanya harus berdasarkan dalil. Dalam memahami akidah, dalam memahami Allah, dalam memahami malaikat, dalam memahami wahyu-wahyu Allah, hari akhirat, sorga dan neraka dan seterusnya, itu harus berdasarkan dalil. Begitu juga dalam memahami ahkam, hukum-hukum, di dalam melaksanakan hukum juga harus berdasarkan dalil. Jadi Islam itu adalah dinullah, agama Allah. Dia bukan rekayasa pemikiran seseorang, bukan pemikiran atau bukan hasil pemikiran kelompok. Dan Islam itu bukan pemikiran Nabi Muhammad. Hatta Nabi Muhammad itu juga Islam bukan hasil budidaya Nabi Muhammad SAW. Tapi Islam itu adalah agama wahyu. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya tentang Islam ini. Islam itu adalah wahyu, datangnya dari Allah SWT. Karena Islam itu bukan agama rekayasa, tapi Islam itu adalah agama wahyu dari Allah, maka kita mengikuti dalil-dalil yang turun dari Allah. Dalil yang turun dari Allah itu apa? Al-Quran. Hadis juga. Hadis juga turun dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama utitu al-Quran wa mithlahu ma'ahu. Tidak lain aku datangkan Al-Quran dan yang semisal Al-Quran datang bersama dengan Al-Quran. Apa itu? Hadis. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik itu berupa perkataan Nabi, perbuatan atau takriratnya, pengakuan-pengakuan Nabi SAW. Jadi beragama Islam itu harus berdasarkan dalil. Apa itu dalil? Dalam pengertian bahasa, dalil itu apa? Ada yang mengatakan mursyid, yang petunjuk, itu dalil. Itu dalil. Kalau istilahnya ya sesuatu petunjuk yang bisa menghantarkan kita sampai pada memutuskan hukum secara benar. Jadi petunjuk yang memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita sampai pada ketetapan hukum yang benar, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita yakini secara benar. Kalau kita gambarkan dalil itu rambu.
rambu yang tertulis di misalnya di jalan tol atau di perempatan-perempatan jalan, ini Lubuk Linggo jalan menuju ke arah Palembang ini. Nah, itu namanya dalil. Ketika kita mengikuti dalil itu, artinya kita sedang menjalankan secara nyata ketetapan dalil itu. Lalu kita ikuti terus jalan ini sampai menuju ke Palembang. Makanya Al-Quran kadang menyebutkan dalil itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Pelaksanaan dari dalil itu adalah disebut sebagai dinul haq, amal soleh. Dinul haq itu agama yang benar, itu artinya pewujudan seseorang ketika menjalankan dalil itu yang berupa amal soleh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda. Al-huda itu artinya adalah dalil. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Contohnya tadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari yang di luar masalah agama, itu rambu-rambu. Rambu-rambu. Dinul haknya, pengamalannya adalah ketika kita ikuti dalil itu, maka kita menjalankan agama yang benar. Dalam konteks agama seperti itu. Dalam konteks pergi ke Palembang ya tadi itu. Tapi dalam konteks beragama, maka kita mengikuti dalil, dan dalil itu terdiri dari Al-Quran maupun Sunnah. Itu asalnya dalil itu seperti itu. Asalnya dalil itu terdiri dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi sesuatu, sebagian ulama mengatakan sesuatu yang kita fahami, yang sudah difahami secara syar'i, sesuatu yang pasti menurut akal, bahwa setiap hukum dalam kita beragama harus berdasarkan dalil. Mengapa kita sholat? Harus ada dalilnya. Mengapa 2 rakaat? Harus ada dalilnya. Mengapa 5 waktu dalam sehari semalam? Harus ada dalilnya. Mengapa sholat zuhur pada saat matahari mulai tergelincir, atau sholat maghrib ketika matahari terbenam? Itu bukan rekayasa umat Islam, tapi itu berdasarkan dalil. Gak bisa kita menentukan sesuatu di dalam beragama tanpa dalil. Karena kalau melakukan sesuatu tanpa dalil, maka lama-lama Islam itu akan menjadi agama rekayasa menurut masing-masing. Dan fungsi dari ayat wa'tasimu billahi jami'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an akan tidak berfungsi. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah semuanya. Ini fungsinya akan pudar kalau agama diserahkan kepada masing-masing orang, atau masing-masing kelompok, atau masing-masing golongan manusia, atau masing-masing bangsa. Harus dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam adalah agama Allah. Supaya Islam itu dimengerti oleh hamba-hamba Allah, diutus Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diutus adalah manusia, bukan jin,
bukan malaikat. Karena kalau malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya langsung kepada kita, gak bisa kita mengikuti malaikat. Gak akan bisa kita mengikuti malaikat. Karena malaikat alamnya lain. Dan para malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah SWT. Gak pernah durhaka kepada Allah SWT. Bisa kita niru seperti malaikat? Gak bisa. Kalaupun malaikat diutus oleh Allah sebagai utusan Allah untuk manusia, manusia itu akan dijadikan seperti manusia. Kalau begitu nanti akan berubah lagi fungsinya, tidak malaikat tapi menjadi manusia. Makanya Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia adalah seorang utusan yang dia itu seorang manusia seperti kita. Manusia seperti kita. Jadi kedudukannya manusia biasa seperti kita, bukan Tuhan. Dia tidak punya kedudukan sebagai Tuhan. Makanya Rasulullah menyebutkan, "Qul inni Rasulullah wa abduhu. Inni Abdullah wa Rasuluh." Sesungguhnya aku ini adalah hamba dan utusan Allah. Hamba karena dia tidak keluar dari kemanusiaannya, dari kehambaannya sebagai seorang hamba. Rasul karena dia utusan Allah yang berbeda dengan hamba-hamba yang lain. Dia diutus oleh Allah khusus untuk menyampaikan dinul Islam ini. Yang disampaikan oleh Rasulullah apa? Al-Quran datang sampai sendiri kepada kita, kita mendengar Quran langsung dari Allah. Tidak. Melalui Nabi Muhammad SAW. Disampaikan kepada para sahabatnya. Sahabatnya kepada generasi berikutnya. Sampai akhirnya Al-Quran secara mutawatir sampai kepada kita. Al-Quran sampai kepada kita dengan mutawatir. Mutawatir itu tidak mungkin diragukan keabsahannya. Jadi setiap hukum, setiap ketentuan yang ada dalam agama ini harus berdasarkan dalil. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Ada yang lain enggak? Nanti dulu. Kita bertahap dulu. Satu ya, harus berdasarkan dalil. Yang kedua apa? Yang kedua, bahwa setiap dalil itu harus jelas kesahihannya. Harus jelas bahwa dalil itu betul-betul dalil. Asalnya wahyu dari Allah SWT. Al-Quran jelas karena mutawatir. Nah, hadis-hadis Rasulullah SAW harus dipilah. Mana yang hadis benar-benar dari Rasulullah dan mana yang dipertanyakan apakah ini benar dari Rasulullah atau tidak dari Rasulullah. Dalil itu harus jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalil enggak itu? Jelas enggak itu? Ar-Rahmanir Rahim. Dalil enggak itu? Jelas apa tidak itu? Jelas, itu dalil dari Allah. Karena itu Al-Quran. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, perintah atau berita? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kalimat berita atau perintah? Berita, memberitakan tentang apa? Tentang Allah SWT. Dia namanya Ar-Rahman. Dia namanya Ar-Rahim. Dua nama Allah. Yang dua nama Allah itu menunjukkan apa? Menunjukkan Allah memiliki sifat maha kasih sayang. Ar-Rahman menunjukkan dia kasih sayangnya sangat luas, meliputi semua
makhluk, tidak manusia saja yang dikasih sayangi oleh Allah dengan nama Ar-Rahman, tapi semua makhluk mendapatkan kasih sayang dari Allah. Tapi kasih sayang umum. Kasih sayang umum. Bukan mukmin saja, bahkan orang kafir mendapatkan kasih sayang. Di antara kasih sayang Allah kepada orang kafir itu apa? Banyak. Diberi kenikmatan hidup di dunia. Matanya sehat. Kakinya sehat. Tangannya sehat. Bisa menikmati keindahan dunia. Bisa menikmati segala apa yang diinginkan. Kekayaannya melimpah. Ini itu kasih sayang dari Allah SWT. Tanpa kasih sayang itu gak bakalan mereka mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesehatan. Tapi Allah memiliki kasih sayang khusus. Hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dari nama Ar-Rahim. Makanya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah kepada orang-orang mukmin itu rahim. Kasih sayang Allah ini Allah berikan kepada hanya hamba-hambanya yang beriman saja. Semakin beriman, kasih sayang Allah semakin banyak. Semakin tipis keimanan seseorang, kasih sayangnya semakin menipis. Tergantung bagaimana istiqomahnya seseorang dalam keimanan. Maka seperti itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Karena orang yang beriman tidak satu tingkat ya. Orang beriman tidak satu tingkat. Jadi dalil itu harus jelas. Pertama, harus berdasarkan dalil. Yang kedua, dalil itu harus jelas. Wahyu dari Allah. Meskipun itu hadis, tapi hadis itu jelas wahyu dari Allah. Bukan diakukan sebagai sabda atau perbuatan Nabi, padahal bukan. Makanya para ulama melakukan penelitian terhadap hadis. Karena jangan sampai sesuatu yang bukan sabda Nabi disebut sebagai sabda Nabi. Sesuatu yang bukan perbuatan Nabi disebut sebagai perbuatan Nabi. Diteliti sanadnya, orang-orangnya. Dalam hal ini, maka menggunjing seseorang jadi boleh. Ada kitab-kitab yang memuat isinya apa? Fulan pendusta, fulan pembohong, fulan zindik. Ada kitab-kitab khusus ini. Karena apa? Punya kepentingan. Untuk apa? Menjaga keutuhan sunnah Nabi SAW. Jadi para ulama di luar kepentingannya tidak banyak bicara tentang orang lain. Jadi membicarakan tentang aib seseorang itu ketika diperlukan. Ketika tidak diperlukan ya tidak. Sesuai dengan keperluan saja dan kebutuhan. Muawiyah kan, ya benar. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang oleh seorang wanita. Ini ada dua orang. Si fulan gimana, si fulan gimana. Nabi menyampaikan, karena perlu untuk menyampaikan. Oh yang ini itu pelit. Yang ini apa namanya, tangannya apa itu. Jadi ketika diperlukan, disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi sesuai keperluan. Di luar keperluan sudah, diam. Gak usah bicara banyak-banyak. Karena kalau sudah di luar keperluan, namanya nafsu. Kita berbicara mengikuti nafsu di luar keperluan. Lama-lama kita enak. Makanya yang namanya ghibah,
itu sangat mengasyikkan. Sangat mengasyikkan karena kita terhibur dengan ghibah ini, dengan gunjing orang lain. Nah ya, jadi dua. Yang ketiga, menunjukkan bahwa dalil itu menunjukkan kepada suatu hukum, penempatannya itu benar. Menempatkan dalil itu benar. Jadi bukan tidak benar, menempatkan dalil itu benar. Contohnya apa? Contohnya mana dalil nggak boleh isbal? Tahu isbal ya? Isbal itu menjulurkan kain menutupi mata kaki. Ditanya mana dalilnya isbal? Dalilnya banyak itu dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu dalil atau bukan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dalil atau bukan? Dalil. Karena itu firman Allah dalam surat Al-Ikhlas. Tapi tidak benar menggunakannya. Istidlalnya dalam beristidlal dengan dalil ini tidak benar. Ini sedang menjelaskan tentang Allah itu ahad. Namanya ahad, punya sifat ahadiyah, satu-satunya dia. Allah namanya as-samad, punya sifat samadiyah, menjadi tumpuan semua orang yang membutuhkannya. Samad. Artinya semua orang yang punya kebutuhan, baik kebutuhan maknawi ataupun kebutuhan materi, semuanya tertuju kepada Allah. Gak ada orang yang kebutuhannya itu yang memenuhi selain Allah, gak ada. Semua kebutuhan manusia yang memenuhinya adalah Allah. Fisik kita yang memenuhi kebutuhannya Allah. Sandang pangan kita yang memenuhi kebutuhannya Allah. Hati kita yang memenuhi kebutuhannya adalah Allah, itu samad. Itu menceritakan tentang itu surat Al-Ikhlas. Tapi yang kaitannya dengan larangan isbal ada dalilnya yang lain. Jadi dalil sahih istidlalnya juga harus benar. Dalilnya sahih istidlalnya, menggunakan dalilnya itu juga harus benar. Ini keberapa tadi? Keempat ya? Ketiga. Ketiga. Yang keempat, dalil itu selamat dari hal yang menentangnya. Hal yang menentang dalil itu yang kedudukannya sama atau lebih kuat. Kedudukan sama atau lebih kuat. Karena bisa jadi yang dijadikan sebagai dalil itu tidak sharih, tidak langsung tegas, tapi kesimpulan dari dalil. Misalnya orang menggunakan qiyas sebagai dalil. Loh, apa qiyas itu bisa jadi dalil? Jadi kalau tidak ada qiyas, gimana coba kita mau zakat fitrah? Zakat fitr kita itu pakai apa? Wong asalnya Nabi itu dengan at-timah ya, dengan at-timah, dengan gandum, dengan makanan dengan gandum. Lah kalau kita tidak bisa zakat fitr dengan beras, ya bagaimana? Itu qiyas namanya. Itu qiyas. Tapi ketika ada dalil yang sama kuat atau lebih kuat lagi, maka nanti harus ada kesimpulan-kesimpulan yang perlu dilahirkan dari situ. Apakah di jamak, ada thariqatul jamak, ada cara untuk menggabungkan antara dalil-dalil itu,
atau ini ada illahnya, ada penyakitnya, karena bertentangan dengan yang lebih kuat dari itu. Yang ada dua hadis, tapi ini adalah kewenangan para ahlinya. Nah, ini hanya sekedar mencontohkan saja. Jadi ada dalil sahih, tapi ada yang lebih sahih dari ini. Lah, bisa jadi itu ada illah dalam satu hadis sehingga dinyatakan sebagai hadis yang tidak dijadikan sebagai hujjah karena ada illah. Tapi ini adalah kewenangan para ahli hadis. Tidak sembarangan orang ini illah. Gak bisa mengatakan secara serampangan seperti itu. Sehingga kita perlu memahami bagaimana beristidlal yang benar. Bagaimana kita berdalil, mempergunakan dalil yang benar. Dan itu pengaruhnya besar. Cara mempergunakan dalil yang benar itu punya pengaruh besar. Apakah hukum yang ditetapkan itu sahih atau munharif atau tidak sahih. Hukum yang ditetapkan itu, kesimpulan hukum yang disimpulkan itu akan benar atau salah, ini akan sangat terpengaruh dengan metodologi al-istidlal, bagaimana cara berdalil. Oleh karena itu, ya setiap mukmin yang punya kemampuan untuk itu harus belajar secara sungguh-sungguh tentang dalil-dalil ini, tentang istidlal. Harus belajar bersungguh-sungguh tentang dinul Islam ini, bagaimana dalilnya, bagaimana istidlalnya. Kalau tidak, maka nanti orang akan beristidlal secara salah. Kita ahlus sunnah atau bukan? Ini pertanyaan. Kita itu ahlus sunnah wal jamaah atau bukan? Itu mungkin jawabannya seperti ketika kita disebut kita mukmin atau tidak. Jawabannya gimana ketika kita ditanya kita mukmin atau tidak mukmin? Kita menjawab arju, berharap kita adalah mukmin. Insya Allah. Ini istithna. Istithna ketika ditanya tentang iman dalam kaitannya dengan ini. Insya Allah kita mukmin. Artinya kita sangat berharap kita adalah orang yang mukmin. Tapi secara keyakinan kita yakin kita mukmin. Cuma apakah iman kita diterima oleh Allah atau tidak? Makanya kita sebut mudah-mudahan iman kita diterima oleh Allah. Harapan kita, iman kita diterima oleh Allah. Apakah kita ahlus sunnah wal jamaah? Kita berharap kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita punya semangat untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Untuk menjadi pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Apa ahlus sunnah wal jamaah? Gak apa-apa kita melebar kemana-mana. Walaupun berbicara dalil. Ahlus sunnah itu adalah orang yang terikatnya kepada sunnah Nabi saja. Sunnah Nabi itu apa? Yang dimaksudkan sunnah di sini apa? Ajaran Nabi. Yang kita maksudkan sunnah Nabi di sini bukan hadis, tapi seluruh ajaran Nabi SAW yang terdiri dari Al-Quran dan sunnah. Qauliyah, fi'liyah, takririyah atau yang lainnya. Pokoknya semua ajaran Nabi SAW menyangkut akidah, menyangkut amaliyah, akhlak, muamalah dan seterusnya. Itu sunnah yang kita maksudkan. Kita ahlus sunnah artinya kita menjadi pengikut ajaran Nabi SAW. Dalam
semua aspeknya, dalam semua sisi kehidupan, ibadah, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, semuanya mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah itu jangan kemudian menjadi bahasa bunga bibir, sunnah, sunnah, sunnah. Kita bicara sunnah, tapi nggak pernah mengamalkan sunnah, nggak pernah berpijak pada ajaran Nabi kecuali dalam beberapa hal. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Akidahnya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Ibadahnya tidak seluruhnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Akhlaknya tidak seluruhnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Muamalahnya tidak semuanya mengikuti sunnah Nabi SAW. Katanya singkiri riba, singkiri. Tapi masih riba terus. Kan harus belajar itu ya. Harus belajar apa itu dalil. Bagaimana menggunakan dalil dan pastikan dalil itu seperti apa. Jadi itu ahlus sunnah. Wa ahlul jamaah, ahlus sunnah wal jamaah kan adalah orang-orang yang mengikuti jamaahnya Nabi. Kaum muslimin itu jamaahnya Nabi SAW. Para tokoh jamaah Nabi SAW itu adalah para sahabat Nabi SAW, diikuti oleh generasi berikutnya dan berikutnya. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik orang adalah generasiku. Diikuti dengan generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Itu adalah khairun nas, khairul qurun, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi. Lah ahlu sunnah wal jamaah hanya terikat pada sunnah Nabi dan jamaahnya Nabi, tidak terikat dengan yang lain-lain. Dan dia tidak mau mengikatkan diri dengan yang lain-lain selain sunnah Nabi SAW. Gak mau terikat dengan apapun. Ini di atas segala-galanya. Kira-kira kita bisa begitu enggak? Keterikatan kita kepada sunnah Nabi seperti itu enggak? Di atas segalanya. Tidak terikat dan tidak mau terikat dengan apapun namanya. Ini sunnah Nabi di atas semuanya. Ahlu sunnah wal jamaah sepanjang sejarahnya dan sepanjang masa itu punya manhaj. Apa manhaj itu? Tata cara, thariqah. Punya metode di dalam beristidlal yang jelas. Yang dengan metode istidlal ini akhirnya bisa sampai kepada penetapan hukum secara benar dan istiqomah. Sampai pada kesimpulan hukum yang benar dan istiqomah. Nanti tetap ada yang terkait dengan masalah hukum, hal-hal yang tidak bisa disepakati. Tetap ada perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Tetap ada perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Disebutkan oleh seorang syekh, namanya Syekh
Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Jadi manhaj istidlal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum dan khususnya terkait dengan masalah akidah, khususnya terkait dengan masalah i'tiqad, keyakinan, itu punya punya pokok-pokok, punya prinsip-prinsip, punya pokok-pokok, punya usul, punya punya pokok-pokok. Ada pokok-pokok dalam metode istidlal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum dan khususnya terkait dengan masalah keyakinan. Di antaranya yang pertama, pokok yang pertama adalah ta'zim an-nusus, mengagungkan nusus. Nas itu dipandang sebagai sesuatu yang agung dan memperhatikan nas-nas ini, nas Al-Quran ataupun nas hadis. Nas itu harus dipandang sebagai sesuatu yang agung. Ahlus Sunnah wal Jamaah beristidlal dalam masalah-masalah agama, baik itu terkait dengan masalah akidah, ibadah, ahkam, muamalah dan seterusnya, itu berdasarkan kitabullah dan sahihus sunnah. Sunnah yang sahihah, benar-benar berasal dari Nabi SAW. Ketika ada ayat, ketika ada hadis sahih, benar-benar dari Rasulullah SAW, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Sami'na wa ata'na. Sikapnya sami'na wa ata'na. Ada nas. Allah menjanjikan kepada Jahannam. Ada di dalam banyak ayat. Di dalam surat As-Sajdah dan di dalam ayat-ayat yang lain. Allah menjanjikan kepada Jahannam apa? Surat Qaf juga ada. La'amla'anna Jahannam. Sungguh aku akan jadikan penuh Jahannam dengan isinya minal jin wan nas, terdiri dari jin dan manusia. Nanti di akhirat penghuni-penghuni Jahannam itu masuk. Tapi Jahannam itu disebut Jahannam karena begitu dalam, begitu luas. Begitu dalam, begitu luas. Saya mengatakan minal juhumah. Jadi gelap, luas, dalam. Diisi penghuninya enggak penuh-penuh. Enggak penuh-penuh. Jadi kalau yang ingin wal'iyadzubillah, enggak usah khawatir kalau Jahannam itu jadi penuh sesak. Wal'iyadzubillah min Jahannam. Kadang-kadang saya baca iklan itu lucu itu. Iklannya nggak layak dijadikan sebagai iklan. Bahkan untuk bahan tandaan pun nggak layak. Ya apa namanya? Apa istilahnya? Jamu Jahannam. Subhanallah. Jahannam. Sesuatu yang menakutkan dijadikan sebagai bahan tandaan atau bahan iklan seperti itu. Wah, layak itu, pantas. Ya, menjadikan orang seneng itu. Makanya Jahannam bertanya kepada Allah, minta,
Ya Rob, hal min mazid. Mana tambahannya? Kok nggak penuh-penuh? Dalam riwayat disebutkan hatta yadha'a Rabbu eh, hatta yadha'a eh, Rabbul Izzati qadamahu. Dalam riwayat rijlahu, sampai Allah meletakkan kakinya di atas jahanam. Lalu pada saat itu kemudian ketika Allah letakkan kakinya di atas jahanam, menyempit. Akhirnya penuh penghuninya. Dan hadis ini riwayatnya sahih. Dalil itu kan. Berita enggak? Berita tentang siapa? Tentang Allah. Punya apa? Allah punya kaki. Diletakkan di atas jahanam. Berarti masuk dong kaki Allah di dalam jahanam. Oh, masuk itu kan pemikiran kamu. Tapi di atas tidak harus masuk. Allah tetap di atas. Allah tetap di atas. Meletakkan kakinya di atas jahanam. Tidak harus nempel. Tidak harus nempel, dia tetap di atas. Tapi Allah sebutkan kakinya diletakkan di atas jahanam. Sehingga sisi-sisi dari seluruh sisi jahanam menyempit, akhirnya penghuninya menjadi sempit. Nah, ketika mendengar hadis semacam itu, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Gak bakalan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, oh masa sih? Oh mungkin maksudnya bukan kaki sungguhan. Tapi maksudnya sesuatu yang lain. Loh, kalau Rasulullah menceritakan tentang itu, memberitakan tentang itu, apa kita meragukan berita dari Rasulullah SAW? Apakah ada bahasa yang lebih jelas daripada bahasa Rasulullah SAW? Wa huwa afsahun nas kalaman. Dan beliau adalah orang yang bahasanya paling fasih. Gak perlu takwil-takwil yang lain. Karena al-aslu fil kalam zahiruhu. Pada asalnya kalam itu menunjukkan makna zahirnya. Kalam itu pada asalnya, perkataan itu pada asalnya menunjukkan makna zahirnya. Bisa dimengerti ya? Pada asalnya sebuah perkataan itu menunjukkan makna zahirnya, bukan makna yang tersembunyi. Dan zahirnya itu sesuatu yang langsung bisa dipahami. Zahirnya kalam, zahirnya suatu perkataan itu adalah sesuatu yang langsung bisa dipahami. Ketika saya misalnya berkata, tolong ambilkan air. Apa yang dipahami? Air untuk cuci tangan atau air minum? Ya. Tolong saya ambilkan air. Saya dari tadi udah ngomong banyak, nggak ada air. Ini ada air. Ini contoh saja. Tolong saya ambilkan air. Apa yang dipahami dari zahirnya kalam saya ini? Kan air untuk minum, bukan air untuk mandi. Bukan air untuk mandi. Masa saya di sini mau mandi di sini? Nggak mungkin lah. Itu al-aslu fil kalam. Pada asalnya suatu perkataan menurut zahirnya. Tergantung siyak, tergantung konteks, tergantung kondisi, tergantung keadaan. Ayo sikat habis, Mak. Teman-teman, sikat habis. Tentu kita lihat konteksnya gitu. Kalau di depan kita ada makanan di meja makan, sikat habis artinya dihabisin.
Bukan di, dihabisin seperti menghabisin musuh, enggak. Jadi itu. Nah, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sami'na wa ata'na. Ketika mendengar hal yang seperti itu. Ketika mendengar, itu namanya mengagungkan dalil, mengagungkan nas, Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT berfirman, "Tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Artinya istiwa hakiki. Istiwa itu artinya ada di atas. Al-ulu wal irtifa. Tinggi dia. Tinggi di atas arsy. Itu arti istiwa. Hakiki. Karena ketika Allah berfirman dalam penutup ayat kursi, wa huwa al-aliyyu, gimana? Penutup ayat kursi apa? Wa huwa al-aliyyul azim. Al-ali, al-azim, dia maha tinggi dan dia maha besar. Maha tinggi apanya yang tinggi? Tinggi zatnya, karena dia ada di atas. Di atas semua makhluknya. Di atas semua makhluknya. Uluwul qadr, karena dia kedudukannya sangat tinggi. Uluwul qahr, kekuasaannya sangat tinggi. Zatnya tinggi, kekuasaannya sangat tinggi, kedudukannya tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kalau istiwa artinya Allah berada di atas arsy. Kapan Allah itu istiwa di atas arsy? Setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kita mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak bertanya kalau Allah ada di atas arsy. Lalu bertanya, berarti Allah ada di arah tertentu. Ketika Allah ada di arah tertentu, berarti Allah membutuhkan arah. Lah itu kan logika orang. Itu logika orang. Kita ketika berbicara Allah itu tidak dengan akal, tapi dengan iman. Karena nggak mungkin kita akan memahami Allah dengan akal kita. Kalau kita ingin ingin bersandar kepada akal dalam memahami Allah, justru bertentangan dengan akal. Kenapa? Ya karena Allah nggak mungkin, karena dia nggak bisa kita ketahui tanpa ada berita dari wahyu. Kita mengetahui detail-detail nama-nama Allah, sifat-sifatnya melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Gak bisa dengan pikiran kita. Gak bisa. Jadi kita sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kalau ada nas-nas yang terlihat seperti bertentangan, maka ahlu sunnah itu berusaha untuk menggabungkan supaya tidak ada pertentangan di antara nas-nas itu. Jadi jamak, dikumpulkan, digabung, kesimpulannya nanti dari gabungan nas-nas itu. Supaya nas-nas itu tidak saling bertentangan satu sama lain. Jadi nas yang lain dikembalikan kepada yang lainnya lagi. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Mutasyabih itu
adalah yang tidak semua orang faham. Mutasyabih itu adalah yang tidak semua orang faham. Muhkam adalah yang semua orang faham. Pasti, jelas. Tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan. Mutasyabih banyak orang yang tidak faham atau pahamnya yang dia pahami banyak mengandung kemungkinan-kemungkinan. Itu dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaika al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dia Allah yang telah menurunkan kepadamu, hai Muhammad, Alkitab, Al-Quran. Di dalamnya terdapat, daripadanya terdapat ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab, yaitu ummul kitab. Pokok-pokok dari Alkitab. Dan yang lain mutasyabihat. Di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Contohnya yang muhkamat apa? Contohnya adalah wa ilahukum ilahun wahid. Ini muhkam min ayat. Ilah, sesembahan kamu itu hanya satu. Ilahun wahid. Dan bahkan Allah SWT berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi. Yang menjadi saksi siapa? Allah. Apakah ada saksi yang lebih terpercaya daripada Allah? Tidak ada. Syahidallah. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia saja. Wal malaikatu, begitu juga para malaikat bersaksi. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia saja. Wa ulul ilmi, begitu juga orang-orang berilmu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini contoh ayat muhkam. Contoh daripada ayat muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Yang lain mutasyabihat. Maka ada orang yang memahami, katanya kalian umat Islam Tuhannya cuma satu. Kok bagaimana? Ada ayat yang mengatakan inna nahnu nuhyi al-mauta. Kami yang menghidupkan yang mati. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan az-zikr. Kok kami? Kami kan banyak. Inna. Bahasa Arabnya inna itu menunjukkan kita. Banyak. Ada sebagian orang yang bingung menanggapi ayat ini. Seharusnya yang membingungkan ini dikembalikan kepada yang pasti yang tidak membingungkan tadi. Karena inna di sini mengandung beberapa makna. Artinya mengandung kemungkinan makna-makna. Tidak mesti menunjukkan banyak. Tidak mesti menunjukkan banyak. Karena inna lit ta'zim juga bisa untuk menyatakan pengagungan. Kenapa Allah menggunakan inna? Karena Allah itu agung. Dan nama-namanya banyak, sifat-sifatnya juga banyak. Maka menggunakan lafaz inna. Tapi dia sendiri satu. Makanya dikembalikan kepada yang muhkam tadi. Ketika bingung memahami ayat, kembalikan kepada yang tidak membingungkan. Bisa dimengerti. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam.
Kalau untuk mempermudah contoh saja, mempermudah contoh, di sini nggak ada yang pecinta burung ya. Kalau di Solo banyak, seneng burung itu banyak. Ada burung dipelihara di dalam sangkar, tapi lama-lama dia bosen itu. Burungnya kok lama-lama bosen. Ingin burung yang masih belum ada di sangkar, masih terbang di udara. Dilepaskan burungnya yang ada dalam sangkar, ingin meraih burung yang ada di udara. Namanya apa? Seharusnya memberikan yang mutasyabihat kepada yang muhkam. Udah yang masih terbang di udara belum pasti. Ini yang pasti. Kan seharusnya begitu. Ini pasti ini. Dan ini contohnya banyak. Artinya dalam ayat yang dimana ahlus sunnah wal jamaah mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkam. Makanya Allah mengatakan فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ibtigha'a al-fitnati wabtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, ada zaigh di dalam hatinya, ada penyakit hati, zaigh, penyakit penyimpangan itu, mereka lebih senang mengikuti yang mutasyabihat. Justru ketika ada ayat muhkamat, dikembalikan kepada yang mutasyabihat. Ini dhanniyud dilalah atau tidak? Pertanyaannya begitu. Ini dilalahnya qat'i atau dhanni? Ini masih dugaan atau pasti hukumnya? Penunjukan terhadap hukum itu pasti atau tidak? Bertanya-tanya seperti itu. Loh katanya tadi kamu itu ingin kembali Al-Quran dan Sunnahnya, ada Qurannya, ada Sunnahnya. Ketika ditunjukkan Sunnahnya, bertanya, tapi itu penunjukannya itu pasti atau tidak pasti? Contohnya ini. Contohnya lehya lo, jenggot. Ini contoh sederhana, tapi kan ini hukum. Masalah hukum. Masalah sunnah Nabi SAW. Itu ada ketika ditunjukkan nasnya a'ful liha wa qassus syawarib, pelihara jenggot dan pendekkan kumis, ada yang mengatakan cukur kumis. Bertanya, ini memang ketetapan hukumnya itu pasti atau dhanni? Masih dugaan. Loh ini nas. Terserah nanti kamu mengambil kesimpulannya wajib atau tidak, tapi ini ada nas, ikuti nas ini. Itu namanya ta'zim. Itu namanya mengembalikan kepada yang pasti. Giliran ini haram atau makruh, enggak haram, makruh, lalu diikuti, dilaksanakan. Kan kebalik ya. Bisa memahami. Haram apa makruh? Oh enggak haram ini. Encer, ringan. Masih ringan ini enggak haram, masih makruh. Dilaksanakan. Wajib apa sunnah? Oh tidak wajib, berarti sunnah. Ditinggalkan. Dan harus kita fahami ada perkara-perkara sunnah yang mustahab, yang tidak wajib. Itu peringkatnya kan tidak sama. Antara satu perkara yang tidak wajib dengan perkara yang tidak wajib yang lainnya itu bertingkat-tingkat. Ada yang terkait dengan masalah kehormatan. Sunnah menurut sebagian pendapat ulama, tapi itu ada kaitannya dengan kehormatan diri. Maka dipandangnya bukan sekedar antara dia dengan Allah saja. Kayak sunnah
Sunnah apa? Duha misalnya. Itu kan hubungannya antara dia pribadi dengan Allah saja. Tapi kalau sudah menyangkut masalah kehormatan sosial, itu harus ada pertimbangan yang lain. Kalau saya menganggap ini sunnah, merusak kehormatan saya atau tidak. Perkara ini memang tidak wajib. Tapi kalau saya tidak laksanakan ini, mengganggu kehormatan diri saya atau tidak. Ya. Jadi para orang yang dalam hatinya ada zaigh, ada penyimpangan, itu lebih memilih mengikuti yang mutasyabihat daripada yang muhkamat. Yang muhkamat bahkan kalau bisa dipalingkan menuju ke yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang beriman mengatakan apa? Kullun min indi rabbina. Semuanya berasal dari Allah. Yang mutasyabihat asalnya dari Allah, yang muhkamat asalnya dari Allah. Harus mengikuti yang pasti, yang muhkam. Pokok yang keempat, bahwa di dalam kitabullah itu tidak ada pertentangan. Di dalam kitab Allah tidak ada pertentangan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam surat An-Nisa ayat 82. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalaulah sekiranya Al-Qur'an itu berasal dari sisi selain Allah, niscaya mereka mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Artinya apa? Semakin faham kita kepada Al-Quran, semakin faham kita kepada nusus, maka akan hilang semua anggapan adanya pertentangan yang ada dalam kitabullah. Kalau kita masih memahami ayat yang satu seperti bertentangan dengan ayat yang lain, berarti kita belum faham. Kalau antara nas yang satu dengan nas yang lain kita menganggap masih ada pertentangan, maka berarti kita belum paham. Kita perlu belajar lebih banyak. Sehingga dengan mempelajari itu lama-lama kita akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT, memahami sesungguhnya tidak ada pertentangan antara nas yang satu dengan nas yang lain. Bahkan nas dengan akal sehat tidak mungkin akan bertentangan. Akal yang sehat, bukan akal yang rusak. Akal yang sehat, yang masih murni, masih asli, masih virgin, tidak mungkin akan bertentangan dengan nas. Kenapa? Karena nas asalnya dari Allah. Akal juga anugerah dari Allah, nggak mungkin akan bertentangan. Kalau terjadi pertentangan, yang dituduh rusak itu akalnya. Harus, akal saya nggak sehat ini. Gimana caranya supaya akal saya bisa menerima nas ini? Gimana caranya kita bisa menerima nas ini? Jadi pertama, tidak mungkin ada pertentangan dalam Al-Quran. Kalau kita terlibat dalam perselisihan pendapat, sikap, kemana kita kembalikan? Kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perselisihan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kamu memperselisihkan sesuatu, kalau kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan itu kepada Allah,
kepada Allah itu maksudnya bukan tanya langsung kepada Allah, ya Allah. Berdoa boleh, berdoa. Seperti dalam doa iftitah salat lail. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ya Allah, beri hidayah aku tentang hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia, supaya aku bisa memahami yang hak. Boleh berdoa, tapi tidak kemudian bertanya kepada Allah, terus langsung membalikan itu kepada Allah. Saya sudah bertanya sama Allah kok, ini yang benar. Gak bisa. Maksudnya adalah kepada kitab Allah. Kembalikan kepada kitabullah. Tanya hukumnya kepada Al-Quran. Rasul maksudnya kepada sunnah Rasul SAW. Bukan datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, kami kok berselisih terus. Gimana caranya selesai perselisihan kami? Bukan datang ke kuburannya, tapi kepada sunnah Rasulullah SAW. Para sahabat dulu juga tidak pernah datang ke kuburan Nabi SAW untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara mereka. Gak pernah datang. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang agama ini sesudah Rasulullah SAW. Rudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kita berselisih apa tentang agama? Banyak. Masalah akidah, masalah hukum, masalah ibadah, masalah muamalah. Muamalah itu apa? Jual beli itu masalah muamalah. Jual beli yang benar, jual beli yang salah, jual beli yang riba, jual beli yang tidak riba. Orang berselisih pendapat tentang ini. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tanya. Kalau kita tidak bisa kembali sendiri, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang alim ketika kamu tidak tahu. Kemudian pokok yang kelima, memahami nas berdasarkan apa yang difahami oleh para as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Memahami nas berdasarkan apa yang difahami oleh para as-salafus salih. Terkhusus lagi terkait dengan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Karena Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Hadits yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain. Wajib bagi kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Al-khulafa'ur rasyidun adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini sunnahnya adalah hujjah. Sunnahnya adalah hujjah. Sebagian ulama mengatakan Al-Hasan ibnu Ali. Al-Hasan ibnu Ali itu juga termasuk Al-Khulafa'ur Rasyidun. Yang kekuasaannya itu sekitar 6 bulan. Dan 6 bulan itu adalah pelengkap dari jumlah yang dihitung oleh Nabi SAW. Berapa? 30 tahunnya. Dilengkapi 6 bulan menjadi genap oleh Al-Hasan. Masa pemerintahnya hanya 6 bulan. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Khulafa'ur Rasyidun termasuk adalah Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Jadi berdasarkan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum, tidak berdasarkan selain pemahaman mereka. Dan itu adalah jalannya kaum mukminin.
Wa may yushaqiqillaha war rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini dalam surat An-Nisa 114. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, kami palingkan dia menuju kepada apa yang dia berpaling dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka harus mengikuti jalannya kaum mukminin. Salafus saleh radhiyallahu anhum. Jalannya kaum mukminin yang benar-benar dijamin keimanannya adalah para salafus saleh radhiyallahu anhum. Bukan artinya jalan kaum mukminin sekarang kan masih dipertanyakan. Jalan yang ditempuh, jalan keimanan atau tidak masih banyak dipertanyakan kita. Tapi kaum mukminin yang jelas mendapatkan jaminan jalannya itu adalah benar. Kalau tidak, maka kita akan bisa menjadi seperti orang Mu'tazilah, bisa menjadi orang seperti Asy'ariyah, bisa menjadi Khawarij, bisa yang lain-lain. Karena waktu itu sepeninggal generasi sahabat mulai bermunculan pemahaman-pemahaman sesat. Rafidhah, Khawarij, bahkan Umar ibn Khattab terbunuh. Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Ibnu Muljam, Abdurrahman ibn Muljam. Seseorang yang dulunya pernah mendapatkan rekomendasi dari Umar bin Khattab untuk menjadi pengajar Al-Quran di Mesir. Tapi enggak jaminan yang seperti itu. Di belakang hari ternyata dia adalah seorang Khawarij. Membunuh salah seorang khalifah di antara khulafaur rasyidun dianggap sebagai ibadah. Subhanallah. Pembunuhan dianggap sebagai ibadah. Orang yang mukmin dibunuh dianggap sebagai ibadah. Subhanallah, ini penyimpangan yang besar. Kenapa? Karena tidak mengikuti apa yang dipahami oleh para salafus salih di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalil istidlal yang benar. Dalil setelah istidlal yang benar. Kita ingin mengambil contoh. Beberapa di antara pemahaman salaf yang harus kita ikuti. Ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam majelisnya, ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa?" Ar-Rahman beristiwa, berada di atas arsy. Bagaimana istiwanya itu? Orang itu bertanya tentang bagaimana. Maka Imam Malik menjawab, ini bahasa makna. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu jelas maknanya. Dalam bahasa Arab, istiwa itu jelas maknanya. Yaitu al-ulu wal-irtifa'. Sebagian mengatakan al-istiqrar. Menetap. Berada di atas ketinggian. Di atas arsy. Maknanya jelas. Wal kaif majhul. Sedangkan bagaimananya, gimana istiwanya Allah, bentuknya seperti apa, hakikatnya seperti apa, gak ada yang tahu. Apa ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Al-kaif majhul.
Wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah beristiwa di atas arsy itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini berita dari Allah tentang dirinya. Masa kita nggak percaya sama berita dari Allah? Masih bertanya-tanya, masa iya sih? Kalau begitu Allah jisim, fisik. Yang mengatakan jisim, yang mengatakan apa jisim, tahu ya jisim ya? Fisik, jasad. Yang mengatakan kan ente. Saya hanya menyatakan Allah istawa alal arsy seperti dalam ayat. Kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah itu jisim, Allah itu jasad. Loh yang mengatakan itu ente kok. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Ente lafaz yang ada dalam Al-Quran nggak ente pakai. Lafaz yang lain yang bukan lafaz syar'i, bukan lafaz Al-Quran ente bawa-bawa masuk. Nggak boleh seperti itu. Lafaz yang Al-Quran, lafaz yang ada dalam Al-Quran itu cukup. Kenapa bawa-bawa lafaz lain? Jasad, jisim, arah. Kan lafaz yang lain. Gak usah dipakai lafaz itu. Lafaz yang ada dalam Al-Quran. Lafaz fauqa. Wa huwal qahiru fauqa ibadih ada. Lafaz ulu ada. Istiwa ada. Kenapa ini diingkari kemudian mendatangkan istilah baru? Makanya wal imanu bihi wajib. Mengimani Allah istiwa di atas arsy itu wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang kaifa, bagaimana bentuknya, hakikatnya, itu kata Imam Malik apa? Bid'atun. Itu pertanyaan bid'ah. Waduh. Bid'ah ini. Semuanya bid'ah. Nanti dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah. Masa hanya bertanya kaif saja bid'ah? Loh itu Imam Malik yang mengatakan. Imam Darul Hijrah. Imam min a'immatil muslimin. Yang mengatakan seperti itu. Wassu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang kaif itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena kaif itu pertanyaan terkait dengan masalah agama. Terkait dengan istiwanya Allah itu kan asas daripada agama. Asas daripada dinul Islam ini. Tentang zat Allah SWT. Kok ditertanyakan? Zaman dahulu enggak pernah ada orang bertanya. Nabi tidak pernah bertanya kepada Allah. Ya Allah, kaifa anta istawait? Ya Allah, bagaimana engkau beristawa? Enggak pernah Nabi bertanya. Para sahabat juga enggak pernah bertanya kepada Nabi. Tentang bagaimana istiwanya Allah. Tahu-tahu muncul di zaman Imam Malik pertanyaan itu. Dan itu masalah agama. Dan itu adalah masalah agama. Termasuk pokok masalah agama. Ditanyakan. Sementara yang jelas ada tuntunannya, ada syar'iyahnya, masyru'iyahnya, malah ketika ditanyakan kaget mereka. Banyak orang kaget. Ya, kita tanya, menurut kamu Allah itu ada di mana? Masa tanya-tanya di mana Allah? Sesuatu yang jelas masyru'iyahnya itu malah ketika kita tanyakan kaget mereka. Sesuatu yang tidak ada contohnya malah ditanyakan. Kaifa? Bagaimana? Tanya mereka. Meskipun pertanyaannya kadang-kadang tidak langsung. Gimana sih? Kok istiwa? Berarti jisim itu kan seperti bertanya tentang kaif itu. Wal kaifu majhul itu contoh. Jadi kita harus mengikuti pemahaman para salafus saleh. Kalau itu berita dari Allah, maka kita terima beritanya. Kalau itu berita dari Rasulullah, kita terima dan kita imani beritanya. Kalau itu dari perkataan orang, kita timbang apakah itu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak sejalan. Kalau sejalan kita terima, kalau tidak sejalan kita tolak.
Kainan mangkana, siapapun yang mengatakannya. Jadi dasar kita bukan perkataan orang, tapi dasar kita adalah Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma. Kemudian ijma. Diterima ijma sebagai sumber hukum. Harus. Karena tanpa ijma, dan ijma itu artinya adalah kesepakatan para mujtahid suatu zaman sesudah wafatnya Nabi SAW terkait dan perkara keagamaan. Ada kesepakatan. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ijma' alladhi yandhabit, ijma' yang pasti terjadinya itu adalah ijma'u as-sahabah, ijma'nya para sahabat. Jadi kalau para sahabat sudah berijma', orang di kemudian hari tidak boleh menyalahi ijma'nya sahabat. Enggak boleh. Masalah akidah, masalah ahkam, masalah ibadah, masalah muamalah, atau kalau para sahabat sudah berijma', orang yang di kemudian hari harus mengikuti ijma'nya para sahabat. Kalau ada ijma' yang terjadi sesudah zaman sahabat, ijma' itu tetap menjadi hujjah. Tapi ketika sahabat sudah berijma', siapapun yang sesudahnya harus mengikuti ijma' para sahabat. Kalau tidak, tersesat. Kalau tidak, ini akan tersesat. Ya, kelihatannya habis waktunya. Barangkali ada tidak jam 10.50, kurang 5 menit ya. Mesti, alhamdulillah. Kan pernah dengar ya ada tafsir. Udah itu supaya cepat selesai. Kita tinggalkan dulu. Ini arti saya mau mengatakan ada tafsir istawa dengan istawala itu tidak ada. Ya, tidak ada. Pengertian istawa dengan istawala berkuasa, karena berkuasa dengan makna istawala itu tadinya tidak punya kekuasaan. Ini dia masuk akal, tidak sesuai dengan ketetapan syariat, dan juga itu tidak layak bagi Allah SWT. Allah tetap berkuasa walaupun dia sebelumnya tidak beristiwa di atas arsy. Jadi beristiwa di atas arsy sesudah Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari baru beristiwa di atas arsy. Bukan berarti Allah tidak berkuasa. Allah berkuasa selamanya, Allah berkuasa. Kekuasaannya penuh, sempurna terhadap segenap makhluknya. Contoh yang lain. Dalam memahami masalah tauhid, kita harus memahami tauhid berdasarkan pemahaman as-salafus salih. Ya, tauhid berdasarkan istiqra, berdasarkan tatabbu', penelitian. Dan setelah ditelusuri, maka tauhid itu ada 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma' was sifat. Boleh diuji. Semua Al-Quran itu kesimpulannya tauhid itu 3. Rububiyah, tentang Allah itu sebagai Rabb, pemilik, pencipta, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai alam semesta. Ini rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Kaitannya dengan bahwa Allah satu-satunya yang harus diibadahi. Yang ketiga, asma wa sifat. Itu isi Al-Quran, isi hadits, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi berdasarkan istiqra, telaah, dan penelitian yang dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah,
menyimpulkan tauhid itu ada 3 macam. Dulu memang tidak disebutkan karena tidak memerlukan. Karena tidak memerlukan, semua orang sudah paham seperti itu. Semua orang, para sahabat sudah paham tentang seperti itu. Tapi di kemudian hari ketika orang menyimpang dalam masalah asma wa sifat, menyimpang dalam masalah uluhiyah, akhirnya para ulama melakukan penelitian tauhid itu ternyata memang isinya adalah itu. Lah tauhid kalau tidak mengikuti bagaimana pemahaman salaf, nanti akan menjadi Mu'tazilah. Akan menjadi Sufi. Ya, Mu'tazilah. Atau yang lain-lain. Mu'tazilah apa? Memahaminya. Tauhid itu Allah tidak punya asma wa sifat. Tidak punya asma dan tidak punya sifat. Tidak punya sifat. Allah punya asma tapi tidak punya sifat menurut Mu'tazilah. Karena kalau Allah punya sifat berarti tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini tidak tauhid tapi ini adalah kemusyrikan. Ini prinsip Mu'tazilah. Prinsip ajaran Mu'tazilah itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama tauhid. Yang kedua al-adl, adil. Yang ketiga al-manzilah bainal manzilatain. Yang keempat infadhul wa'id. Yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Istilah-istilahnya sepertinya bagus, tapi beda pemahamannya. Jadi kita harus mengikuti paham yang dipahami oleh para salaf soleh radhiyallahu anhum. Waktunya habis. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Walaupun ada yang melarang meninggalkan masjid yang dekat rumah. Kenapa Pak? Kenapa nggak ikut sholat jamaah aja? Sholat kalau kenapa? Kalau kalau ketua pengurusnya tidak pernah memakmurkan masjid, kalau ketua, ini ada pertanyaan, ketua pengurusnya yang lama tidak pernah memakmurkan masjid. Terus karena dianggap tokoh, diangkat lagi sebagai pengurus. Khawatirnya tidak memakmurkan masjid lagi. Atau memang tidak memakmurkan masjid. Kalaupun tidak memakmurkan masjid kan cuma dia. Biar saja pengurus kita makmurkan masjid yang itu. Kan masjid itu masjid Allah. Kita makmurkan sendiri aja. Kalau dia tidak memakmurkan kan nggak rugi. Pak, kayaknya ada pemuka masyarakat di situ, Pak. Kayak personal sama saya mungkin, Pak. Mungkin ada perbedaan dalam masalah amalan-amalan yang tidak sesuai menurut dia. Gitu. Itu namanya tantangan, Pak. Itu namanya tantangan. Dalam kehidupan masyarakat kita ini, ya memang seperti itu tantangannya. Tapi kalau kita menghindar, lama-lama kita nggak bisa sholat di masjid. Gimana coba? Saya pindah sholat di masjid yang dekat juga, Pak. Tapi masih sama dekat. Yang dekat itu yang saya tinggal ini dekat rumah. Yang penting masih sholat di masjid.
Tapi kalau misalnya bisa istiqomah di masjid itu dan punya pengaruh, itu akan lebih baik, Pak. Nah ini Pak, saya Pak jadi imam di situ Pak, tapi karena kejadian itu saya nggak pernah lagi sholat di situ. Di situ imam, Pak. Iya. Oh, jangan ditinggalkan, Pak. Imam makmum kan ikut sama imamnya, Pak. Jadi kalau mau saya jadi imam seperti ini, saya tantangan itu, dan kesabaran Bapak itu nanti akan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sabar untuk melaksanakan apa yang menjadi ketetapan syariat Allah, apalagi kita imam, udah sabari aja, Pak. Nanti sambil kita kadang-kadang bincang-bincang dengan masyarakat di situ. Bincang-bincang ringan saja, nggak usah berat-berat bincang-bincangnya. Tapi nanti lama-lama menyentuh masalah-masalah yang kaitannya dengan benar dan salah, tetapi tetap yang ringan-ringan saja. Karena masyarakat kadang-kadang berlaku atau berbuat demikian itu karena tidak paham, Pak. Belum pernah ada orang yang mengajak ngobrol ringan dulu. Nggak usah berat-berat ngobrolnya itu. Ngobrol ringan saja itu. Kalau kita istiqomah nanti insya Allah orang akan lama-lama percaya, Pak. Insya Allah. Gitu. Saya dulu pernah Pak, masalah tarawih. Itu kan di kampung itu kan ada bacaan-bacaan di sela-sela 4 rakaat tarawih itu Pak. Ada bacaan-bacaan yang kalau saya lihat di pengamalan di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram itu tidak ada. Maka saya bilang kalau seandainya kamu memang benar-benar tahu, untuk lebih baiknya saya bilang kamu kasih tahu aja sama Imam Masjid Nabawi dan Imam Masjid Haram bahwa di masjid ini kurang, bahwa kamu yang lebih bagus lagi gitu. Makanya itu amalan yang itu tadi nggak pernah dikerjain lagi, Pak. Tapi berdasarkan pengalaman, Pak. Berdasarkan pengalaman, artinya ketika kita istiqomah, ketika kita sabar dan sering ngobrol sama jamaah masjid, lama-lama apa yang seharusnya tidak dilakukan, lama-lama bisa ditinggalkan. Ini di banyak masjid terjadi seperti itu. Awalnya terjadi, artinya banyak kejadian-kejadian seperti itu. Entah sholat tarawih, entah sholat jamaah, ada kalimat-kalimat sebelum sholat misalnya, berpuji-pujian, tapi lama-lama bisa hilang ketika kita istiqomah. Kan nanti lama-lama juga ada temannya kita. Ketika kita ngajak ngobrol dengan jamaah, lama-lama akan ada orang yang mendengarkan kita. Tapi memang harus kita mulai dari yang ringan-ringan saja dulu. Allah alam. Insya Allah. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan. Sebelumnya mohon dikondisikan putra-putrinya juga. Kemudian yang tadi membawa cemilan, makanan ringan, kopi, terus di ummahat atau di ibu-ibu, mohon ditunda dulu dan tidak dilanjutkan makan minumnya. Jazakallahu khair. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Mungkin masukan untuk kami para thalabul ilmi, terkadang kami masih bimbang yang mana terjadi sebuah ranah khilafiyah dalam ulama dalam menyelesaikan sebuah masalah kontemporer yang sekarang, sebagaimana kita pernah dapatin bahwasanya masa iddah terlama itu adalah 60 hari Ustaz. Namun redaksi hadis yang Rasulullah sampaikan bahwa di zaman beliau wanita itu masa iddahnya 40 hari. Setelah itu adalah istihadah, darah kotor. Namun ada sebagian ustadz mengatakan bahwasanya masa iddah terlama itu adalah 60 hari. Jadi kita tidak bisa samakan antara wanita zaman sekarang dengan wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Jadi bagaimana kita menyikapi kebijakan apabila terjadi suatu perselisihan gitu kan? Ya, kalau itu masalah haid ya.
Ala nifas. Oh nifas. Nifas. Oh ya nifas. Nah. Baik. Ya itu kan memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah itu. Tinggal menurut saya tinggal duduk dikaji bersama kesimpulannya bagaimana. Saya pikir masalah yang seperti itu jangan menjadikan kita itu apa istilahnya jangan menjadikan kita itu terpisah. Karena itu masalah istihadiyah kan ya, masalah istihadiyah. Karena itu berdasarkan ada nasnya, tapi kemudian kan dalam kenyataannya ada yang nifas sebentar, ada yang nifasnya melebihi dari masa yang menurut kebiasaan ulama itu dibatasi seperti itu. Jadi menurut saya itu tinggal duduk dibicarakan, masalah istihadiyah tidak boleh menjadikan kita itu pecah. Meskipun al-haqqu wahid, yang benar itu satu, tapi kan kita tidak tahu yang benar itu seperti apa, jadi kita mencoba bertanya kepada ahlinya. Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Silakan, ada lagi yang bertanya secara langsung? Atau dari ummahat atau ibu-ibu? Panitia bisa dibantu? Jika ada nanti kita fasilitasi. Dua penanya lagi mungkin, kalau mau secara langsung kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terkait dengan hukum berdasarkan dalil masalah akikoh. Akikoh itu sudah dihukumi dengan syariat bahwasanya kalau untuk wanita itu 1 kambing. Kalau yang untuk laki-laki 2 kambing. Namun saya pernah mendengar dari perkataan seseorang bahwasanya itu boleh memakai seekor sapi. Itu apakah sekedar kias atau memang ada hukumnya? Itu saja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, yang saya tahu itu kalau akikah itu kambing. Ya, karena yang dilakukan oleh Nabi juga kambing. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Maaf agak berbeda, tapi pertanyaan hampir sama dengan yang pertama. Yang saya mau tanyakan, mana yang utama, akikah dahulu atau kurban dahulu? Mohon penjelasan. Karena pendapat kebanyakan orang itu diutamakan akikah dulu baru berkurban. Jazakallahu khairan. Kalau saatnya akikah, akikah duluan. Allah, yang saya pahami akikah itu lebih aukad, lebih pasti. Kalau korban ketika tidak mampu kan tidak punya kewajiban. Tapi kalau akikah itu terkait dengan kelahiran anak kita. Jadi kalau pada saat itu kita harus akikah, akikah duluan. Mohon izin dari Ahwat atau Mahat, ada yang bertanya, silakan. Silakan dimaksimalkan waktunya dari Ahwat. Mic-nya sudah diarahkan ke sana. Boleh bertanya secara langsung, dipersilakan.
Dari Ahwat mungkin tidak ada, atau tambahan yang masih mau bertanya dari bapak-bapak atau Ikhwan, silakan. Kalau boleh Bismillah. pertanyaannya yang terkait dengan ini. Jadi jangan pertanyaan di luar materi. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Di sini Ana mengutip dari surat Qaf ayat 16 itu yang mengatakan bahwasanya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, di sini Ustaz, ada sebagian teman itu yang berdalih bahwasanya Allah itu ada di mana-mana Ustaz, dari surat Qaf ini katanya. Sedangkan dari surat Toha itu kan dijelaskan bahwasanya Allah itu beristiwa di atas ars gitu Ustaz. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Di mana istidlalnya seperti apa? Katanya beristidlalnya berdasarkan dalil itu yang menunjukkan Allah itu ada di mana-mana. Mana itu? Tadi Ustaz yang Ana bacakan Ustaz. Yani Allah aqrabu ilaihi, yani apa namanya? Huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya itu bukan? Iya Ustaz. Itu maksudnya malaikat. Maksudnya malaikat. Kalaupun memang banyak ada nas bahwa Allah itu qarib. Misalnya inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi qarib yani fi uluwihi, jadi dia Allah itu tetap dekat. Tapi dia tetap di atas. Karena Allah itu maha dekat dengan hamba-hambanya. Dan dekatnya Allah dengan hamba itu tidak berarti bahwa zatnya Allah itu bersama-sama di bumi bersama dengan para hambanya. Tidak seperti itu. Ya, jadi dia tetap di atas. Dan itu sesuatu yang mudah untuk difahami berdasarkan akal. Jadi qarib di situ tidak berarti Allah zatnya campur dengan makhluk. Ya, Allah ada di atas. Pernah ngelihat sunset atau sunrise? Kan kita bilang itu loh, di depan kita matahari ini ketika terbit ada di depan kita. Dekat. Dia di mana mataharinya? Di atas kan? Di atas. Padahal itu makhluk. Makhluk yang besar itu bisa itu. Di depan kita besar mataharinya dan kelihatan dekat. Tapi jauh kan. Itu baru makhluk. Kalau makhluk saja bisa seperti itu, bisa dipahami seperti itu, apalagi Allah SWT. Artinya Allah selalu menyertai hamba-hambanya. Allah senantiasa menyertai hamba-hambanya. Bukan menyertai dalam arti zatnya Allah itu turun bercampur dengan makhluk. Itu tidak. Dan ini sama. Kita bisa melihat, bisa memahami untuk makhluk. Bulan. Antum jalan di sini di Lubuk Linggo. Dari ujung Lubuk Linggo yang utara sampai mana utara? Sana. Sana. Sampai ke selatan, ujung dari ujung bahkan luar daerah. Ketika purnama jalan bersepeda ontel itu, atau misalnya naik motor atau naik mobil, tetap sampai sana bulan ada di atas menyertai kita. Enggak sulit kan memahami seperti itu, apalagi Allah SWT yang maha besar. Jadi itu tidak dalil yang menunjukkan Allah ada di mana-mana. Kalau mengatakan Allah ada di mana-mana, berarti Allah itu banyak. Atau Allah terbagi menjadi beberapa bagian. Boleh mengatakan begitu? Kan nggak boleh. Jadi yang pasti Allah itu di atas, dan yang pasti Allah menyertai hambanya. Kesertaan yang tidak
berarti Allah campur dengan hamba-hambanya. Dia tetap ada di atas. Karena dia maha besar dan makhluk semuanya kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat. Kalau kita butuh 1 detik, maka Allah tidak membutuhkan 1 detik itu. Langsung sampai kepada kita. Padahal dia di atas. Kan dekat itu namanya. Sekarang Allah menghendaki terjadi sesuatu di muka bumi, sekarang terjadi. Meskipun Allah ada di atas, menunjukkan Allah sangat dekat. Itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji dan menambah keimanan kita kepada Allah, menambah semangat kita untuk semakin sungguh-sungguh kembali kepada apa yang difahami oleh para as-salafus salih radhiyallahu anhum di dalam beragama, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang terjadi, itu yang mengikat kita. Yang mengikat kita itu. Kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon agar senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasih Ustaz atas faedah ilmu yang disampaikan di kesempatan pagi